masyarakat sangat mendukung, Pak. Kita buktikan dengan adanya pembukaan jalan ini, masyarakat rela memberikan tanahnya di sini tanpa ada ganti rugi, sehingga masyarakat ini sangat berguna lah jalan ini. Sangat bermanfaat bagi warga, khususnya bagi petani karet, membawa hasil karetnya ke pasar. Yang dari Desa Murung Baru pun sama, ini termasuk aksi spital lah dari Murung Baru ke Pamarangan Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Firgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Kali ini disiarkan secara langsung di TV Tabalong. Adapun tema yang kita angkat dalam dialog kali ini ialah wujudkan percepatan pembangunan melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Komandan Kodim 1008 Tabalong, Letnan Kolonel Korps Zeni Catur Witanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik Mbak, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak atas waktunya di sela kesibukan Bapak yang luar biasa bisa berhadir di dialog pagi ini. Nah, baru-baru ini telah dibuka program TNI Manunggal Membangun Desa Bapak atau TMMD dari Kodim 1008 Tabalong di Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta. Nah, bisa dijelaskan nih Bapak, sudah sejak kapan dimulai pengerjaannya Pak? Ya. Terima kasih Mbak Ergi. Untuk pelaksanaan TMMD sendiri sudah kita laksanakan. Untuk kegiatan TMMD sendiri ada kegiatan pra Mbak, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 12 September sampai dengan tanggal 7 Oktober. Kemudian dilanjutkan setelah ada pembukaan TMMD yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober kemarin di lapangan Tanta, itu direncanakan sampai dengan tanggal 9 November Mbak. Sebenarnya jadi jaraknya cuma 1 bulan ya Pak, kurang lebih ya Pak ya? 30 hari. Nah Bapak dalam program pembuatan atau pembukaan jalan ini menghubungkan atau membuka akses dari mana ke mana nih Pak? Kebetulan ada sebenarnya sudah akses jalan yang menghubungkan Pamarangan Kanan dengan Desa Murung Baru. Namun karena kondisi jalannya longsor sehingga kami membuat jalan baru lagi, sehingga masyarakat tidak terisolir, yaitu dengan membuat jalan penghubung antara Desa Pamarangan Kanan dengan Desa Murung Baru. Jadi sebelumnya itu memang jalur jalannya itu sempit kah Pak atau dilakukan rehabilitasi lagi mungkin? Selain sempit, tanahnya longsor Mbak. Karena kebetulan di pinggiran sungai, sehingga karena tergerus air sungai sehingga longsor, sehingga masyarakat aksesnya terputus, nggak bisa. Akhirnya atas kesepakatan warga masyarakat di sekitar Desa Murung Baru dan Pamarangan Kanan, sehingga dibuatlah akses jalan baru melalui lahan masyarakat. Nah, kira-kira berapa nih Pak panjang dan luas jalan tersebut yang menghubungkan akses Adapun tersebut? panjang jalan yang kita buat sepanjang 1 kilo 20 meter 1 kilo kali 6 meter Mbak. Ada pelebaran lagi mungkin Pak? Nanti ke tahun depan rencana ada peningkatan lagi Mbak. Nah, Bapak boleh dijelaskan kenapa pertimbangan tadi selain longsor tadi ya Pak ya, kenapa dipilih Desa Pamarangan ya Pak? Ya. Karena kami melihat di situ masyarakat selain terisolir, karena masyarakat juga sangat membutuhkan, karena mereka untuk mengangkut hasil panen dari kebun itu mengalami kesulitan. Contohnya kebun hasil kebun karet, kemudian hortikultura, mereka kesulitan. Akhirnya atas musyawarah dari masyarakat dan kita selaku aparat teritorial melihat kondisi ini, tentunya kita akan hadir di tengah masyarakat untuk membantu kesulitan mereka, dan kita akhirnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tentunya ke komando atas untuk mengusulkan salah satu target TMMD ini adalah jalan yang menghubungkan Desa Pamarangan Kanan dan Desa Murung Baru. Untuk progresnya sendiri Pak sudah mencapai berapa persen? Alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah 90% sih Mbak. 90% alhamdulillah sudah tergelar, dan semuanya termasuk di dalamnya. Situ kan ada gorong-gorong, jembatan, semua alhamdulillah sudah selesai. Tinggal proses finishing sampai dengan saat ini. Kira-kira berapa lama lagi Pak untuk proses finishing sampai bisa digunakan jalurnya? Tanggal 9 itu diharapkan sudah 100% dan bisa digunakan oleh warga masyarakat Mbak. Ntar lagi berarti ya Pak ya? Oke. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Setelah ini saya akan bertanya mengenai tujuan adanya program TMMD. Tetapi setelah iklan berikut ini tetap di program Dialog.
Kembali lagi pemirsa bersama saya dan Dandim 1008 Tabalong. Mengingatkan pemirsa di awal segmen 3 nanti kita akan membuka telepon interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada Dandim seputar tema TMMD di nomor 0811 514 2424. Baik, kita lanjutkan obrolan dengan Pak Dandim. Mungkin ada nih Pak masyarakat yang belum mengerti atau belum tahu juga tentang program TMMD ini. Nah, bisa sedikit dijelaskan? Baik pemirsa sekalian, perlu kami jelaskan bahwa sejarah tentang TMMD ini tentunya, karena memang mungkin ada beberapa orang atau mungkin masyarakat yang belum familiar dengan kegiatan ini. Pada tahun 1980 kita mungkin pernah mengenal yang namanya AMD, Abri Masuk Desa, ya. Nah, dengan adanya reformasi di TNI, akhirnya AMD itu berubah namanya menjadi TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, sampai dengan sekarang itu, Mbak. Sampai dengan sekarang. Nah, berarti rutin lah Pak dikerjakannya setiap tahun, memang programnya berjalan ada setiap tahun ya maksudnya gitu, Pak? Adapun untuk kegiatan TMMD sendiri tidak dilaksanakan setiap tahun, tapi setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dan digilir, Mbak, di jajaran Korem 101 Antasari untuk pelaksanaannya digilir dari masing-masing kodim, masing-masing kabupaten, Mbak. Nah, untuk program TMMD sendiri nih Pak, tahun sebelumnya apa yang sudah dihasilkan atau dilakukan nih Pak? Alhamdulillah untuk pelaksanaan TMMD tahun sebelumnya kita kebetulan juga membuka jalan, kemudian ada pekerjaan untuk pembuatan gorong-gorong dan jembatan, dan alhamdulillah aksesnya sampai dengan saat ini bisa digunakan oleh masyarakat setempat, khususnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitas hariannya mereka, khususnya dalam kegiatan-kegiatan harian, dalam mengolah hasil panen, kemudian untuk beraktivitas masyarakat sekitar, Mbak. Ada target atau sasaran program TMMD sendiri Pak, melihat desa seperti apa yang bisa dilakukan dalam program TMMD ini Pak? Yang menjadikan target atau sasaran dari TMMD sendiri merupakan salah satu daerah atau desa yang terisolir, tertinggal, ataupun daerah-daerah yang mungkin pernah terdampak bencana. Ya, seperti di Pamarangkanan dan Murung Baru ini kan karena dia ada tanah longsor, sehingga kita hadir di situ. Itu salah satu alternatif pilihan kita untuk memilih desa Pamarangan Baru dan desa Pamarangan Kanan dan desa Murung Baru menjadi pilihan TMMD. Jadi tidak semua desa juga dapat ini ya Pak ya, dapat ikut serta dalam kegiatan TMMD ini ya Pak ya? Sebenarnya untuk misalnya ada masyarakat atau desa yang membutuhkan kira-kira bantuan dari TNI, mungkin bisa memberikan masukan kepada kami, khususnya daerah-daerah yang terisolir. Kita juga senang sekali bisa membantu masyarakat, karena memang kita melihat di wilayah Tabalong ini dengan 12 kecamatan juga tidak semuanya bisa diakses, Mbak. Iya, khususnya betul, Pak. daerah-daerah yang jauh dari tempat kita seperti di Jaro, di Muara Uya, bisa memungkinkan juga kalau ada warga masyarakat yang melaporkan, bisa menginformasikan kita, dan kita nilai ini memang harus kita hadir di situ, ya kita insya Allah kita bisa laksanakan itu, Mbak. Nah, selain tentunya pembuatan jalan nih Pak, dalam program TMMD ini biasanya meliputi kegiatan apa saja nih Pak? Jadi selain kegiatan pembangunan itu sendiri, sasaran fisik, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Sasaran non fisik, yaitu berupa penyuluhan-penyuluhan kepada warga masyarakat seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, wawasan bela negara, penyuluhan kesehatan, yang sekarang lagi ngetren ada stunting, kemudian kegiatan untuk sosialisasi pandemi, kemudian kebetulan kita juga memberikan penyuluhan juga terkait dengan rekrutmen TNI, sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana cara rekrutmen TNI, kemudian penyuluhan yang melibatkan dari dinas-dinas yang ada di kabupaten, misalnya dinas kehutanan, kemudian dari dinas pariwisata, dinas Kementerian Agama, kemudian kita juga memberikan penyuluhan masalah hukum dari Polri, misalnya, kemudian narkoba, banyak lagi yang kita selenggarakan. Selain itu juga kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat berupa kegiatan bakti sosial. Dalam hal ini kita menggelar kegiatan donor darah, pasar murah, kemudian kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Kayak seperti kemarin kita kumpulkan anak-anak, kemudian ada perpustakaan keliling, kita laksanakan seperti itu, Mbak. Oh, berarti mencakup segala aspek, segala bidang ya Pak ya, luar biasa. Dalam program TMMD ini tahun 2022 nih Bapak, anggaran yang disediakan, nah berapa nih Pak kira-kira nominalnya? Jadi Alhamdulillah atas
dukungan dari Bapak Bupati Tabalong, kita diberikan anggaran sejumlah 1,5 miliar Mbak untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan dana tersebut bersumber dari mana nih Bapak? Dari APBD daerah Mbak. APBD Iya, daerah. APBD daerah. Dan kemudian dilakukan pelaksanaannya oleh Ya, TNMD. swakelola. Iya. Diswakelolakan dengan TNI, bekerjasama dengan pemerintah daerah, dan nanti hasilnya akan kita kembalikan ke masyarakat dan pemerintah daerah. Oke, terima kasih banyak Bapak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita akan buka telepon interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya di nomor telepon 0811 514 2424. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Baik, sesuai janji saya sebelumnya, kami membuka telepon interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada Dandim seputar tema TMMD di nomor telepon 0811 514 2424. Baik, apakah sudah ada penelpon? Kita akan tunggu dulu sebentar. Sambil menunggu. Baik. Sambil menunggu telepon yang masuk, saya akan bertanya kepada Pak Dandim nih, Pak, berbicara tentang Bintara Pembina Desa. Ini kan erat hubungannya ya Pak ya. Nah, atau yang sering didengar oleh masyarakat ini Babinsa ya Pak ya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, tugas dari Babinsa sendiri apa? Terima kasih Mbak Ergi. Jadi Babinsa ini merupakan prajurit-prajurit andalan. Ujung tombak dari Kodim sebenarnya. Ujung tombak dari Kodim, karena mereka yang langsung berinteraksi, yang langsung bertemu dengan masyarakat. Babinsa ini merupakan kepanjangan tangan dari Danramil yang melaksanakan tugas untuk membantu warga masyarakat yang ada di wilayah. Kegiatan Babinsa itu sangat kompleks, karena memang kehadiran Babinsa itu harus bisa menjadikan solusi dalam masyarakat itu sendiri. Setiap kegiatan yang ada di wilayah tentunya diharapkan Babinsa harus selalu aktif di situ. Baik itu kegiatan yang berhubungan dengan masalah sosial ataupun kemasyarakatan maupun masalah-masalah dalam membantu warga masyarakat. Selain itu juga Babinsa ini memiliki tugas untuk berkomunikasi dengan aparat pemerintah maupun warga masyarakat dalam rangka menyiapkan pertahanan semesta. Karena kita sesuai dengan sejarah kita bahwa kemanunggalangan TNI rakyat itu tidak lepas dari peran para Babinsa. Ya, mereka bisa berkomunikasi dengan masyarakat dan tentunya harus bisa menguasai wilayah yang ada di wilayah tersebut. Jadi adapun tugas Babinsa yang paling penting yaitu adalah bisa merangkul warga masyarakat sehingga masyarakat itu merasa kehadiran para Babinsa di tengah-tengah masyarakat itu sendiri dalam mengatasi kesulitan warga masyarakat. Jadi tidak salah ya Pak kalau misalkan banyak masyarakat yang begitu dekat dengan Babinsa ya. Ya, dari setiap desa itu sendiri nih Pak, kira-kira ada berapa Babinsa yang ditempatkan? Jumlah Babinsa itu sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Jadi setiap kecamatan itu jumlahnya berbeda. Kalau idealnya itu satu desa adalah satu Babinsa. Karena keterbatasan personel yang ada, biasanya satu desa bisa di-cover, satu Babinsa bisa meng-cover 2 desa. Oke, baik Bapak, sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo, selamat pagi, dengan Ibu siapa? Halo. Iya, halo Bu. Selamat pagi. Halo. Ya, dengan Ibu siapa? Maaf. Dengan Ibu Bari. Ibu. Halo. Halo. Iya. Di Bari. Di Barimbun. Iya. Oke. Ibu, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Dandim? Iya. Terima kasih atas ketemu Bapak dengan Raja. Ibu maaf, Ibu maaf. Apakah personil Suaranya putus-putus Bu. ini sudah dibekali? Bisa pelan-pelan aja Bu. Halo. Halo. Nah, ya, oke. Saya ulangi lagi ya. Iya. Dalam pembuatan binaan kan memerlukan keahlian khusus. Nah, apakah personil TNI ini
sudah dibekali keahlian sebelumnya, keahlian tersebut sebelumnya. Oke, itu saja Bu yang ingin ditanyakan pada Pak Dandip? Iya, itu aja Mbak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, ini Iya, juga sama-sama. Oke, ini juga pertanyaannya sebenarnya udah ada di benak saya nih Pak ya. Apakah nih Pak, dalam pembuatan jalan itu kan memang memerlukan keahlian yang khusus ya Pak. Iya. Apakah para TN ini dibekali ilmu arsitektur misalkan atau kayak gitu, gimana nih Pak? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu yang dari Baribun Baribun. tadi. Jadi memang perlu kami jelaskan sedikit ya. Dalam TNI itu sendiri, khususnya TNI Angkatan Darat, kita memiliki kecabangan-kecabangan tertentu. Kecabangan infanteri, kavaleri, artileri, armet gitu, perhubungan, dan termasuk saya sendiri orang engineer, orang seni. Iya. Jadi memang basicnya saya memang dari Taruna dulu, dari Akabri dulu sudah diajari ilmu-ilmu teknik. Teknik sipil, Teknik sipil. bagaimana cara membuat jalan, bagaimana cara membuat dermaga, jalan kereta api, lapangan terbang, kemudian jembatan, dan masih banyak lagi yang kita pelajari. Jadi memang ada keahlian khusus yang sudah diajarkan pada para prajurit. Namun demikian, karena memang TNI ini asalnya dari rakyat. Jadi rakyat ini memiliki banyak mata pencarian yang memang awalnya di basicnya dia dulunya bisa memiliki skill-skill tertentu, dan di dalam satuan itu sendiri mereka bisa mengembangkan itu. Jadi memang personel yang kita libatkan dalam pelaksanaan TMMD ini memiliki keahlian khusus. Misalnya dia ahli dalam tukang kayu, tukang batu, tukang listrik. Kemudian juga ada yang memiliki keahlian dalam mengoperasionalkan alat berat itu sendiri. Sehingga dalam kegiatan ini tentunya kita berinteraksi dengan masyarakat dan tentunya juga berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi kalau memang ada masyarakat yang punya kemampuan itu bisa saling mendukung dalam pelaksanaan TMMD itu, Pak. Jadi bekerja sama ya Pak ya. Siap. Semuanya. Nah, Bapak kembali lagi ke program TMMD ini Pak ya, yang mengerjakan pembuatan jalan desa Pamarangan Kanan itu apakah dari TNI saja atau ada keterlibatan dari pihak lain, apa misalkan warga atau dari pemerintah sendiri? Ya. Jadi kegiatan TMMD ini merupakan operasi bakti, Mbak, yang dilaksanakan lintas sektoral, yang melibatkan di dalamnya itu ada TNI, Polri, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, termasuk di dalamnya pemerintah daerah dan masyarakat. Iya. Jadi termasuk segenap komponen yang ada di situ. Jadi bukan murni dari TNI sendiri yang bekerja, tapi seluruh komponen di situ kita berintegrasi guna melaksanakan pekerjaan ini sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan cepat dan baiklah sesuai yang kita harapkan. Ya, baik, Bapak, bagaimana nih untuk program TMMD di tahun 2023? Apakah sudah ada rencana programnya nih Pak? Untuk kegiatan TMMD di 2023 kebetulan yang perlu saya sampaikan tadi untuk pelaksanaan TMMD itu berjarak 2 tahun sekali, sehingga mungkin tahun 2024 berarti ya Pak ya? Iya, Tapi belum ada ya Pak sekarang ya? belum ada. Oke. Nanti kita mencari mengecek dulu lapangan, memastikan kira-kira daerah mana yang sekiranya bisa kita hadir di situ. Iya, baik. Bapak, apa harapan Bapak bagi masyarakat desa khususnya dengan adanya program TMMD ini nih Pak? Tentunya dengan program TMMD ini diharapkan masyarakat tentunya akan lebih sejahtera ya. Kemudian masyarakat juga lebih meningkat kesadaran bela negaranya. Karena di situ tadi kita memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan tentunya yang paling penting adalah dengan adanya TMMD ini pembangunan di daerah kita bisa membantu dengan percepatan-percepatan tersebut, dan hasilnya dapat dimanfaatkan kita bersama bagi pengguna jalan itu sendiri ataupun sasaran-sasaran lain yang kita laksanakan pada saat TMMD. Sesuai dengan tema TMMD dedikasi terbaik membangun negeri ya Pak? Siap. Ya? Oke. TMMD dedikasi terbaik membangun negeri. Siap Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Semoga adanya program TMMD ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada Letkol CZI Catur Witanto yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Virgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Dan tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.